Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, kembali lagi kepada kami berdua untuk membahas tentang dosa yang telah ditebus, diampuni, diselesaikan oleh Sang Pencipta kita. Sehingga baik dosa kita sekarang, lusa, dan untuk selamanya itu tidak lagi ditagih, tidak lagi dipertanyakan di hari terakhir atau di akhirat oleh Tuhan kita. Kenapa? Karena Yesuslah yang telah menjadi perantara kita kepada Allah, yang telah mengerjakan keselamatan dan penebusan dosa yang sempurna untuk kita. Nah, kali ini kita akan bersama-sama dengan Bro Tersadarkan. Ya. Salam kenal semuanya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan berbincang-bincang. Jadi karena beliau dari Islam, seringkali begini teman, bro, bahwa Kristen itu enak karena dosanya sudah diampuni itu. Dan juga dikatakan ada penebusan dosa di dalam Kristen itu. Jadi enak-enak mereka ini. Nah, kalau bro sendiri memperhatikan selama ada di sebelah, itu ada enggak penebusan dosa pada akhirnya kepada mereka? Karena katanya itu tidak ada penebusan dosa di Islam. Gimana? Sebenarnya di Islam itu bukan tidak ada. Ada. Tapi anehnya begini. Yang melakukan dosa saya, yang jadi taganannya bukan saya, tapi orang lain. Orang lain. Karena kalau kita lihat dalam hadis Muslim nomor 4971, itu dosa seorang Muslim itu dibebankan kepada Yahudi dan Nasrani. Wah. Jadi Yahudi dan Nasrani nggak tahu apa-apa nih. Yang berzina siapa, yang merampok siapa. Karena dosanya dibebankan ke mereka. Nggak tahu apa-apa, tiba-tiba, kok ada dosa ini. Berarti yang menjadi penebus kaum sebelah ini Yahudi dan Nasrani? Iya. Kalau begitu? Iya. Waduh. Menyedihkan bukan? Iya, betul ya. Karena ini saya pernah dengar juga, ada dosa mereka yang sebesar gunung. Iya. Ya, iya kan? Iya. Gitu ya? Di hadis ini. Jadi nanti di hari akhirat kelak, di hari kebangkitan kelak, itu ya orang Islam mukmin itu akan membawa dosa mereka sebesar gunung. Terus dosa itu mereka bebankan kepada Yahudi dan Nasrani. Wow. Nah, bagaimana dengan kasus koruptor, bandar narkoba, pembunuhan, begal, apalagi banyak kan kalau kita lihat di penjara tuh kebanyakan orang-orang siapalah gitu kan. Ya, nah, betul. Masa dosanya dibebankan ke saya? Betul, sebagai Nasrani katanya. Iya, katanya. Kita ini Nasrani katanya. Iya. Walaupun katanya itu salah sama persepsi salah, tapi menariknya gini. Harusnya kan Elohim kita yang menciptakan kita bertanggung jawab atas penciptaan ini. Ya. Ketika ada kerusakan, dia bertanggung jawab. Bukan kesalahan ini itu dibebankan ke orang lain. Ya. Nah, kalau di Kristen sendiri bagaimana mengenai dosa? Itu ikut dibebankan ke Yahudi juga enggak dong? Oh, enggak. Jadi dosa kita itu sebenarnya kita tanggung sendiri. Tetapi oleh karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga dia menyediakan jalan penebusan dosa bagi kita. Sehingga dia mengutus yang namanya Adam kedua. Nah, ini menarik teman-teman sekalian. Adam yang pertama itu telah gagal. Gagal dan itu menyebabkan semua orang berbuat dosa. Dalam Roma 5 ya, Roma 5 ayat 12 itu dikatakan apa? Saya coba buka ya supaya kita tidak salah teman-teman ya. Kita lihat teman-teman sekalian ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Ya, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, jadi di sini kita lihat Adam yang pertama itu menyebabkan semua orang berbuat dosa. Ya kan? Lalu Tuhan ya yang kita sembah, yang kita muliakan ya disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub karena begitu besar kasihnya akan dunia ini sehingga mengutus anaknya ini yang tunggal. Ya, untuk apa? Untuk menebus kita. Ya, maka dia disebut sebagai Adam yang kedua. Jadi oleh ketaatan satu orang ini membuat orang semua menjadi orang benar. Haleluya. Seperti itu. Nah, berbicara juga mengenai dosa, itu ada nggak sih ajaran seperti mengharuskan seseorang melakukan dosa? Karena kalau kita lihat di sebelah, itu di hadis Muslim nomor 4936, itu diharuskan melakukan dosa. Diharuskan. Kalau kita buka di sini di hadis Muslim, saudara catat ya, hadis Muslim nomor 4936 itu diharuskan melakukan dosa. Nah, di Alkitab sendiri bagaimana?
Tidak. Ajaran Yeshua bagaimana? Ya kita tidak diperintahkan untuk berbuat dosa. Ya, tetapi itu keinginan free will manusia itu sendiri, gitu ya, untuk cenderung berbuat dosa, gitu. Sehingga pada akhirnya manusia semuanya berdosa karena itu. Itu sebabnya Yesus Kristus datang untuk melepaskan kita dari kutuk dosa itu. Karena kalau kita baca di sini ya, ini hadisnya sahih ya, saudara catat nomor yang saya sebutkan tadi. Ya. Muslim 4936. Di sini dikatakan begini, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah memusnahkan kalian seluruhnya. Wah, Jadi berarti harus berbuat dosa kalau begitu. disuruh berbuat dosa, begitu berdosa, yang jadi daganannya Yahudi dan Nasrani. Ini kan logikanya cacat sekali sih. Logikanya sangat cacat ini. Di satu sisi disuruh melakukan dosa, di sisi lain kalau sudah melakukan dosa itu ditanggungnya, di penanggung jawabnya justru orang yang nggak tahu apa-apa, Yahudi dan Nasrani. Betul ya, betul. Jadi begini teman-teman sekalian. Jadi kesimpulannya begini. Kalau seandainya teman-teman kita sebelah selalu mengatakan bahwa orang Kristen itu enak berbuat dosa karena sudah ada penghapus dosa, ya kan, sudah ditebus oleh mereka. Nah, ternyata juga di dalam agama sebelah ini juga, bro, ada yang namanya penghapus dosa juga, yaitu pergi ke itu naik haji itu, Oh, ya kan? barang siapa yang mencium batu maka akan melunturkan dosanya. Jadi, Nah, sehabis-habisnya itu, sehabis-habisnya. ya. Nah, bagaimana dengan orang, bro, yang tidak sempat pergi ke sana gitu loh? Kan kalau dia pergi ke sana nih, ya kan, berarti kan dosanya dihapuskan sehabis-habisnya. Bagaimana orang miskin? Ada cara. Caranya gimana? Caranya banyak-banyak menyumbang ke para habaib. Oh ya? Ya, karena para habaib pun bisa menjamin orang masuk surga. Wah, gimana caranya Ya, itu? karena dalam beberapa ceramah para habib, saudara coba cari ya. Oke. Itu ketika orang sudah mati, tapi orang itu punya hubungan yang baik dengan Habib, Habib bahkan bisa menulis itu surat untuk malaikat di alam kubur nanti supaya nggak ada penyiksaan. Jadi ini logikanya bagaimana? Sudah dosanya disuruh berbuat begitu, sudah berbuat dosa nanti dosanya ditanggungkan ke orang Yahudi. Ya. Terus penebus dosanya nggak jelas. Habib pun bisa menjamin kebebasan dari dosa. Nah di Kristen bisa nggak Rasul Paulus menjamin kita bebas dari dosa? Nggak bisa. Nggak bisa. Atau Rasul Petrus mungkin? Nggak bisa. Karena Nggak bisa. Rasul Petrus kan disalib juga loh, tapi terbalik Iya, terbalik. betul betul. Tapi Itu tidak bisa menebus. Darah Rasul Petrus bisa nebusan dosa. Tidak bisa, tidak bisa. Karena dia adalah manusia yang ditebus. Jadi yang harus yang sempurna, karena Petrus tidak sempurna. Berarti harus darah Yeshua ya. Iya, yang tidak cacat. Dia tidak berdosa, tidak ada dosa. Di dalam Kalau Yesus pendeta Kristus tidak saya ada nih, dosa. kalau pendeta saya bisa nggak? Tidak bisa. Karena Habib aja bisa kok, masa pendeta kita nggak bisa? Tidak bisa. Di dalam kekristenan itu tidak ada manusia yang bisa Menjamin keselamatan, menjamin penghapusan dosa. Itu hanya dia, Hanya Tuhan Yeshua saja. Hanya saja. Yesus saja. Yesus Berarti di Kristus. luar Yeshua udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh, iya. Udah nggak ada. Menarik ini saudara. Jadi Iya. untuk saudara yang mencari pengampunan dosa, jangan cari kemana lagi. Sudah jelas di dalam Yeshua. Atau saudara mau dosanya ditebus sama orang-orang dari Yaman, dari Habib. Ya tentu kita tidak beriman seperti itu, Iya. teman-teman ya. Karena gini, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan ya, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh nama itu kita diselamatkan. Jadi dalam kata lain bahwa hanya di dalam nama Yeshua kita bisa apa? Memperoleh keselamatan. Dan kita tahu bahwa yang menjamin keselamatan kita itu bukan manusia, bukan sesama kita, ya, bukan Tuhan-Tuhan lain, tetapi Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya di dalam Yeshua. Ya. Kalau seandainya saya meninggal sambil minum kopi, itu dosa saya ditanggung juga enggak? Kan ada aroma kopi di tenggorokan saya. Oh, itu tidak ada di dalam ajaran Kristen. Tapi di sini ada masalahnya. Ada ya. Apalagi ketika beliau berkata, barang siapa yang sebelum meninggal masih meminum kopi dan ada aroma kopi di mulutnya, Allah jamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Ya. Jadi bagaimana ini? Di sana dijamin, di sini jamin. Jaminan mana yang ini yang paling benar ini? Ya, jadi saya pikir sih itu hanya angan-angan saja ya. Berarti halusinasi manusia. Halusinasi ya, kalau dalam perspektif ya, interpretasi daripada Kristen mengatakan bahwa jika hal itu ada, itu hanya ya khayalan saja lah ya. Karena tidak diajarkan di dalam. Menyedihkan sekali. Berarti keselamatan sejati hanya ada di dalam Yeshua. Hanya ada di dalam Yeshua. Dan dia sendiri yang menjamin kita. Yohanes 10 ayatnya ke-28 itu suatu jaminan bagi kita. Ya,
Keren. bahwa dia akan memberikan hidup kekal. Bahkan ya kalau kita lihat lagi dalam ayat 36-nya, coba kita baca ya teman-teman ya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 36 ini menarik ya. Dikatakan begini. Ya, jadi dikatakan masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa ya dan yang telah diutusnya ke dalam dunia. Ini berbicara kepada Yesus Kristus ya. Engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Ya, jika aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kesimpulannya bahwa Yesus Kristuslah yang memberikan jaminan kepada kita. Karena Yesus ada di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Karena mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Satu karya. Satu karya. Jadi kita bukan menyembah tiga Tuhan ya, bukan kita punya tiga Tuhan ya, tiga kayak kita. Ini udah kita berdua ini, tambah satu lagi ini tiga. Tidak demikian. Gitu ya. Ini pemikiran orang-orang yang memang tidak sadar tadi, Iya, maka harus tersadarkan. Wah, harus iya. Karena gini, kalau kita nggak tersadarkan itu selamanya nyasar. Kalau nyasar di kota, di kampung, kita ada Google Map yang menyelamatkan. Betul. Tapi saudara harus ingat, kalau kita nyasarnya dalam iman, hanya Alkitab yang menyelamatkan. Betul. Di luar pengajaran Alkitab, maka kita akan muter-muter terus nanti. Tahu-tahu meninggal dan binasa. Betul ya. Jadi sebelum saudara meninggal dan binasa, kembali lagi ke manual buku kita, Alkitab. Baca Alkitab, pelajari Alkitab, dan imani. Hanya Yeshua, juru selamat kita. Juru selamat. Di luar itu angan-angan dan kebinasaan. Kebinasaan ya. Yohanes 3 ayat 36 teman-teman sekalian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi karena Yeshua atau Yesus Kristus telah menyelesaikan urusan dosa, maka dialah yang menjamin kehidupan kita. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 berkata begini bro. Ini catat teman-teman sekalian. 1 Yohanes ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Dikatakan di sini, Kristus pengantara kita ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, jadi teman-teman sekalian, ketika kita berbuat dosa, ingat datang pada Yesus Kristus yang telah menyelesaikan dosa itu. Karena apa? Karena dia akan memberikan penyucian akan dosa itu dan memberikan hidup kekal kepada kita. Amin. Haleluya. Perbincangan yang sangat menarik dan kita menemukan kesimpulan yang sederhana, juru selamat kita hanya dalam Yeshua. Hanya dalam. Di luar itu angan-angan dan kebinasaan. Betul. Jadi jangan pernah berpikir untuk itu dia jawabannya mu'alaf. Betul, ya. Jangan pernah berpikir. Dengan berpikir pun untuk menjadi mu'alaf, saudara sudah menyia-nyiakan karya keselamatan. Betul. Tetap bertahan walaupun dalam penderitaan yang luar biasa Ya. seperti sekarang ini persekusi mengenai iman terjadi di mana, kita tetap berfokus di dalam Yeshua ada keselamatan. Di luar itu hanya ada kebinasaan. Ya. Terima kasih. Baik. Ya, jadi seperti itu teman-teman sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di video-video berikutnya. God bless you all. Shalom. Shalom.